Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib dan Isya yang Allah muliakan insya-Allah. Kita akan sambung pelajaran kita masih tentang fadilah atau keutamaan seorang isteri yang bersabar ketika ditinggal mati oleh suaminya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa di antara janji Allah, di antara janji Nabi, dan itu tentu janji Allah, barang siapa yang ditinggalkan mati oleh kekasih hatinya, tentu yang dimaksud juga termasuk suaminya, lalu dia bersabar, maka dijamin dia akan mendapatkan surga. Dan itu dengan catatan dia tabah dan sabar di atas musibah yang diberi. Kita kemarin sudah membahas sedikit di antara tanda-tanda ketidaksabaran yang tidak mendapatkan jaminan surga, yaitu orang-orang yang meratap ketika diberikan musibah kematian. Meratapi mayat adalah salah satu perkara yang terlarang dan jatuh ke dalam dosa besar. Dan ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah di kalangan orang-orang Arab terdahulu. Di antara hadis yang menerangkan itu, hadis dari Ummu Salamah ketika meninggal Abu Salamah, yaitu suami Ummu Salamah sebelum digantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami berikutnya. Abu Salamah meninggal, lalu Ummu Salamah mengatakan, la abkiyannahu bukaan yatahaddasu anhu fakuntu qad tahayyatu lil buka. Kata Ummu Salamah, aku sudah bersiap-siap untuk meratapi kematian Abu Salamah dengan tangisan yang menghebohkan. Karena dulu orang-orang Arab semakin hebat ratapannya, maka dianggap itu adalah sebuah ungkapan perasaan atas kebaikan suaminya. Jadi Ummu Salamah bersiap-siap untuk meratap, yatahaddasu anhu, yang orang-orang akan membicarakan ratapan itu, artinya menghebohkan. Qad tahayyatu lil buka alaihi iz aqbaltu imra'atan min as-sa'ida turidu an tus'idani fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah mengatakan bahkan ada seorang perempuan dari suku Baduy yang sudah juga bersiap-siap ingin membantuku meratap. Jadi meratap itu saling tolong-menolong di waktu itu. Jadi kumpulkan, meratap rame-rame. Dia kata Ummu Salamah, ada seorang perempuan dari Baduy, suku Baduy, yang datang lalu ingin menolongku untuk menambah meriahnya ratapan itu. Begitu kata beliau. Lalu kemudian kami bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebelum Rasulullah menjadi suaminya. Waqal,
Rasulullah berkata, aturidina an tadkhuli asy-syaitan, aturidina an tudkhili asy-syaitan baitan akhrajahu Allah minhu. Kalian ini, engkau ini, kata Rasulullah, wahai Ummu Salamah, apakah engkau ingin syaitan memasuki kembali rumahmu setelah dulu dia keluar dari rumah ini? Maksudnya dengan Islamnya Ummu Salamah, Abu Salamah, syaitan keluar dari rumah ini, ketaatan mereka berdua. Lalu ketika engkau meratap, maka syaitan akan kembali mendatangi rumah ini. Maka Rasulullah bertanya, engkau ingin syaitan masuk kembali ke rumah ini? Rasulullah mengatakan itu maratain, 2 kali beliau Rasulullah mengingatkan Ummu Salamah, jangan meratap. Kalau engkau meratap, maka syaitan akan kembali memasuki rumah ini. Fakafaftu 'anil buka falam abki. Maka ketika aku dengarkan itu, aku berhenti untuk meratap, jadi tidak jadi aku meratap. Jadi ini contoh bahawa contoh tidak sabar dalam menghadapi kematian orang yang kita kasihi adalah dengan menunjukkan keluhan melalui ratapan, dan itu susah dilakukan di awal-awal keislaman. Ada hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Tadi hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Jadi di masa Nabi SAW, Nabi pernah mengambil bai'at, mengambil sumpah dari 5 orang perempuan untuk berjanji tidak meratap. Kata Ummu Atiyah, akhadha alaina Nabi SAW indal bai'ah alla nanuh. Kami dibai'at oleh Nabi yaitu untuk tidak meratap kalau terjadi musibah. Fama wafat minna imra'atun ghaira 5 niswah. Jadi ini bukan 5 orang yang dibai'at, mohon maaf, sejumlah perempuan. Lalu kemudian tidak ada yang berhasil menahan diri meratap kecuali hanya 5 orang. Tidak ada yang berhasil menahan ratapannya kecuali hanya 5 orang, kata Ummu Atiyah. Di sini disebutkan namanya Ummu Sulaim wa Ummul Ala wa banati Abi Sabrah wa imra'ati Mu'az, atau ibnatu Abi Sabrah wa imra'ati Mu'az wa imra'atu ukhra. Jadi cuma 5 orang perempuan yang mampu tidak meratap, padahal sudah dibaiat Nabi SAW. Mereka berjanji untuk tidak meratap, namun tetap terjadi. Berarti begitu beratnya menahan diri daripada kebiasaan meratap ketika meninggalnya orang yang kita cintai. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka jemaah melakukan Allah SWT, berhati-hatilah ketika suami meninggal, atau mungkin kebalikannya, istri meninggal. Tapi biasanya istri yang lebih sering mengeluarkan kalimah-kalimah yang dibenci oleh Allah. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim lain, an-na'iha iza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alayha sirban min qitran wa dir'an min jarab. Kata Rasulullah, orang yang melakukan niyahah atau meratap, apabila dia mati dan tidak bertaubat, maka dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan dipakaikan kepadanya pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga, cairan tembaga yang panas, serta mantel atau selimut yang dicampurkan dengan penyakit gatal. Jadi sebagaimana gerakan dia waktu meratap itu, orang meratap kan itu balik kanan, balik kiri, dan terus kadang-kadang mengacak-acak rambutnya, menampar-nampar pipinya. Maka begitulah keadaannya dibangkitkan di hari kiamat. Dia dalam keadaan dipakaikan pakaian dengan cairan tembaga yang panas, lalu dipakaikan selimut atau mantel yang isinya adalah kuman atau bakteri yang menyebabkan gatal yang sangat dahsyat. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, terutama ibu-ibu, usahakan menahan diri untuk tidak meratap ketika suami
meninggal. Tapi saya yakin kalau suaminya orang yang jahat, mungkin tidak meratap, bahkan bersyukur ketika suaminya meninggal. Nah, ini biasanya kalau suami yang baik itu diratapi, termasuk juga meratap, menyebut-nyebut kelebihannya terus-terusan di depan umum. Jadi menyebut tentang bahawa dialah, kalau tak ada dia maka bagaimana keadaan kami, dialah yang selama ini begitu, dan terus-terusan menyebut-nyebut sesuatu tentangnya, itu termasuk meratap. Baik, itu sebagai penyempurna bahawa seorang janda yang ditinggal mati suaminya lalu bersabar, maka insya-Allah janji Allah menyebutkan surga untuknya. Kita lanjutkan keutamaan yang kedua, fadilah yang kedua dari seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu ketika janda yang ditinggal mati oleh suaminya itu ridha dan ikhlas memelihara anak-anak yang ditinggalkan oleh suaminya tersebut, maka dia dijanjikan mendapatkan pahala yang besar dan dijanjikan berkumpul dengan Nabi SAW di surga. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara fenomena yang terjadi hari ini adalah ketika seorang suami meninggal, maka yang paling banyak terjadi, istrilah yang kemudian menanggung anak-anak yang ditinggalkan oleh suaminya. Anak-anak yatim ni, yang disebut yatim yang belum balighah, kemudian mulai dipelihara oleh istrinya. Walaupun secara hukum ini peralihan anak-anak kepada istri, sampai istri yang mencari nafkah mati-matian, itu sebenarnya tidak sesuai dengan syariat. Artinya ini bukan begitu yang digariskan oleh Allah dan Nabi SAW. Kalau seorang suami meninggal, istri itu tidak berhak sedikit pun memberi nafkah kepada anak-anaknya. Tidak ada ketentuan istri yang kemudian menjadi penanggung jawab nafkah kepada anak-anak yang ditinggalkan, tidak ada. Lalu siapa yang ditunjuk Allah? Yang ditunjuk oleh Allah adalah wali dari pihak suami. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 130 sekian, 133 atau 32, Allah a'lam, lupa saya. Nah, Allah menyebutkan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mislu dzalik. Jadi sebelum kalimat wa'alal warisi mislu zalik, itu Allah ceritakan dulu tentang seorang ibu, ya, dia tidak berhak diberatkan oleh anaknya kalau dia terpisah dengan suaminya, maka seorang suami tetap wajib membayar kelelahan istri yang memberi susu kepada anak-anaknya. Begitu juga seorang istri tidak boleh diberatkan, seorang suami tidak boleh diberatkan oleh istrinya, yaitu meminta nafkah terlalu besar di luar kemampuan suami. Nah, setelah itu Allah menyebutkan kalau bayi-bayi yang dipelihara ini, yang sedang diberi susu oleh ibunya atau yang sudah diceraikan ini, lalu Allah sebutkan wa 'alal warisi mislu dzalik, maka bagi orang yang mewaris, yang menjadi waris dari harta atau statusnya sebagai ahli waris, dalam tanda kutip yang dimaksud adalah wali, maka mislu zalik, mereka juga punya kewajiban yang sama kepada anak-anak dari seorang ayah yang meninggal dunia, dan hak menanggung nafkah itu kembali kepada wali-wali tersebut. Wali yang dimaksud yang pertama adalah yang ke atas, yaitu ayah dari si ayah, kakeknya kalau masih ada.
Kalau masih ada buyutnya, juga buyutnya. Jadi dia berjenjang ke atas. Kalau tak ada, barulah kembali kepada keluarga atau saudara laki-laki dari pihak ayah. Mereka lah yang wajib menanggung nafkah anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Mereka yang wajib. Itu maksud kalimat wa'adal warisi mislu zalik. Jadi pamannya, pak awanya itu wajib beri nafkah kepada keponakan yang yatim. Sayangnya pak awa dan paman-paman hari ini itu tak memberi walaupun mereka dalam keadaan mampu. Mereka hanya datang ketika berbagi warisan, lalu bertanya, pak awa dapat enggak? Paman dapat enggak? Om dapat enggak? Datang waktu itu saja, setelah itu tak datang. Padahal yang ditinggalkan anak-anak yang masih kecil dari keponakannya ini. Dan ini sebuah dosa besar. Inilah yang diancam Allah Subhanahu wa ta'ala, ara'aita alladhi yukadzibu biddin fazalika alladhi yad'ul yatim. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Salah satunya adalah yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menelantarkan anak yatim. Siapa yang dimaksud oleh Allah? Kelompok pertama adalah para wali. Maka hati-hati menjadi wali, apalagi menjadi wali Nanggro itu juga lebih banyak tanggungjawabnya. Jadi wali itu, begitu adiknya meninggal, anak yang ditinggalkannya yang yatim, yang masih di bawah baligh, itu dalam tanggungannya. Kalau kakek tak ada, kakek daripada anak ini, maka kita yang menjadi saudara kandung dari orang yang meninggal tersebut wajib berjuang memelihara keponakan kita yang yatim. Memelihara tak mesti membawa ke rumah. Memelihara bisa dengan mengirimkan uang untuk dia sekolah, kirimkan uang jajannya, SPP-nya, semampunya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kecuali berdasarkan kemampuan. Dalam ayat yang sama disebutkan tadi. Maka juga berlaku yang sama kepada wali. Jadi beberapa kemampuan. Kalau walinya kebetulan orang miskin, maka sesuai dengan kemampuan. Sanggup kasih 100 per bulan, kasih 100 ribu untuk keponakan-keponakan yang yatim. Dan hari ini akibat wali tak peduli kepada anak-anak yatim yang wajib mereka tanggung, maka kemudian yang terjadi adalah istrilah yang hancur-hancuran hidup menghidupi anak-anaknya. Istrilah yang kemudian terpaksa berjuang, istri daripada si mayat terpaksa berjuang, pagi bersiap-siap untuk jualan. Dulu tak pernah dia jualan nasi gurih, kemudian mulailah dia berjualan. Dia mulai siap-siap mencari pekerjaan apapun yang dia bisa lakukan untuk menghidupi anak. Lalu kemudian dia akan curhat di mana-mana. Ini wawaknya ini, abang bapaknya orang kaya, ini pamannya juga orang kaya, tapi tak pernah mereka perhatikan anak-anak ini. Begitulah nasib seorang istri yang punya keluarga besar tapi tak faham dengan urusan agama. Padahal besar sekali pahala wali yang memelihara anak yatim, besar sekali. Jadi jemaah berkata Allah, ini fenomena yang terjadi. Maka lihatlah hari ini janda-janda yang semuanya bekerja keras, ketika sudah istri keluar dari rumah untuk mencari nafkah kepada anak yang tak wajib dia tanggung sebenarnya, disitulah roda kehidupan mulai tidak tertata dengan rapi. Yang seharusnya dia berkasih sayang dengan anaknya di rumah, tak sempat lagi. Dia menjadi single parent, dia tak sempat lagi untuk menanyakan keadaan sekolah anaknya, dan subuh buta dia sudah harus keluar mencari nafkah. Nanti kadang-kadang siang dia sambung, kalau tak ada itu dia tak ada uang untuk menyekolahkan anaknya. Beginilah keadaannya hari ini. Maka dosa besar, dosa besar orang-orang yang telah diuji oleh Allah dengan kabar bahawa mereka ditinggalkan oleh adiknya, adik kandungnya, abang kandungnya. Dosa besar apabila tak memelihara anak-anak mereka, dengan catatan kalau mereka mampu. Nah, tentu tidak semua wali mampu. Ada kalanya memang kita seorang isteri ini berkeluarga dengan keluarga yang tak mampu. Bisa saja betul-betul mereka pun miskin semuanya. Apa boleh buat? Di saat seperti itu,
Apa yang Allah berikan kepada seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, dia mau tak mau terpaksa pelihara anak-anaknya. Dan dia tahu bahawa yang tadi abang daripada mayat, adik daripada almarhum suaminya, itu semuanya tak mampu. Jangankan untuk memberi untuk keluarga sendiri pun tak ada. Nah, itu tentu tak berdosa kalau sudah begitu. Tapi yang dosa itu yang punya nafkah tapi tidak peduli. Nah, kalau isteri mulai memberi nafkah kepada anak-anak dari suaminya, yang pertama dia dapatkan adalah pahala yang sangat besar. Dan ini ditanyakan oleh Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah setelah meninggal tadi, suami pertamanya Abu Salamah, dia pernah mengatakan melalui hadis Bukhari Muslim, an Ummi Salamah qalat, Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah unfiq alaihim walastu bi tarikatihim hakada wa hakada innama hum baniya. Ya Rasulullah, apakah aku mendapatkan pahala yang besar, kata Ummu Salamah, kalau aku memelihara anak-anak dari Abu Salamah? Maksudnya anak dia tapi anak dari suami, iaitu Abu Salamah. Kalau aku pelihara dari anak-anak Abu Salamah ini dia sudah menikah dengan Nabi, apakah aku dapat pahala kalau aku memberikan uangku, hartaku untuk mereka, yaitu anak-anak dari Abu Salamah yang seharusnya bukan aku, begitu kira-kira maksudnya. Dan aku tak mungkin meninggalkan mereka, walastu bitarikatihim, tak mungkin aku tinggalkan mereka begitu saja, karena mereka pun sebenarnya anakku. Nah, jadi dari situ kita sudah tahu Ummu Salamah faham bahawa bukan dia yang seharusnya memberi nafkah. Tapi tentu di masa itu wali dari suami bisa saja masih kafir. Karena kan waktu ditinggalkan kota Mekah, termasuk Abu Salamah dan Ummu Salamah, itu kan muhajirin yang pindah ke Madinah bersama suaminya, dan abang dari suaminya, adiknya itu masih kafir di Mekah. Tentu tidak bisa mereka mendapatkan pemeliharaan dari walinya. Lalu Rasulullah berkata, faqala na'am laki fihim ajrun ma anfaqti alaihim. Kata Rasulullah, wahai Ummu Salamah, benar, engkau akan dapat pahala yang besar dengan apa yang engkau beri kepada mereka. Nah, ini janji Nabi yang pertama. Jadi pahalanya besar bagi janda-janda yang memelihara anak. Lalu kemudian ada hadis, itu akan berlanjut karena mereka yang bukan berhak memelihara anak-anak itu, memelihara nafkah maksudnya, bukan memelihara kasih sayang tapi nafkah, tapi tetap mereka pelihara, mereka santuni janda-janda mulai memelihara anak-anak suaminya ini. Maka berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW dari Ummu Sa'id binti Murrah Al-Fitr, dari Nabi SAW, Nabi SAW, Rasulullah berkata, ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain, aku dan semua yang pernah memelihara anak yatim, maka aku akan bersamanya di dalam surga kahatain, seperti dua jariku ini, kata Nabi. Lalu beliau menunjukkan ke jarinya, yaitu al-wusta awillati yali al-ibham. Rasulullah menunjukkan jarinya. Jadi perawi hadis mengatakan beliau agak ragu apakah Rasulullah menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah begini, atau beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari ibu jarinya. Jadi perawi hadis agak ragu yang mana yang ditunjuk oleh Rasulullah. Tapi pada saat itu yang mau dikatakan bahawa semua pemelihara anak yatim, termasuklah ibunya yang seharusnya tidak menanggung nafkahnya, tapi dia menanggung nafkah itu, termasuklah golongan ini. Maka surgalah bagi mereka, dan yang lebih dahsyat mereka dikumpulkan bersama Nabi SAW. Jadi kalau berita ini didengarkan oleh para wali, seharusnya wali merebut kesempatan itu. Kalau ada keponakan yang yatim, seharusnya para wali itu mereka lebih dahulu yang berperan untuk mendapatkan kesempatan hidup satu surga bersama Nabi SAW. Sayangnya para wali kadang-kadang mereka
entah tak faham maksud hadis, entah imannya tak merindukan surga, mulutnya setiap tahun mengatakan bahawa Nabi lah, harapannya Nabi, idolanya Nabi, ya. Tapi ketika Nabi beri kesempatan, siapa yang pelihara anak keponakan sebagai anak yatim, maka hidup bersamaku satu surga. Maksud Nabi menunjukkan dua jari, tidak ada pemisah antara jari telunjuk dan jari tengah, tak ada pemisahnya. Kalau Nabi menunjukkan jari telunjuk, jari kelingking dan jari ibu jari, ini mungkin ada pemisahnya 3 jari, berarti tidak terlalu dekat dengan Nabi. Tapi begitu Nabi memberi isyarat 2 jari yang beliau angkat tak ada pemisahnya, itu maksudnya sama-sama dengan Nabi di surga Firdaus. Ini yang tak banyak disadari oleh orang-orang yang Allah tunjuk sebagai pemelihara anak yatim. Ada hadis yang lain, namun hadis ini jadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan hadisnya sanadnya kuat, tapi ada yang mengatakan dhaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ana wa imra'atun sufa'a al-khaddain kahatain yaum al-qiyamah wa awma'a yazidu bil wusta was subabah." Kata Rasulullah, aku akan bersama isteri-isteri yang sufa'a al-khaddain, di hari kiamat nanti aku akan berkumpul, artinya aku akan bersama satu surga dengan wanita-wanita atau isteri-isteri yang pipinya kehitam-hitaman. Maksud sufa'a al-khaddain, kata para ulama, adalah perempuan yang pipinya kehitam-hitaman karena dia lelah mencari nafkah sampai kulitnya berubah menjadi kehitam-hitaman demi anak-anak dari suaminya yang meninggal. Kata Nabi, di hari kiamat aku akan bersama mereka di dalam satu surga. Lalu Nabi memberi isyarat kembali dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Lalu kemudian hadis riwayat ini, riwayat Abu Dawud ini, dijelaskan bahawa yang dimaksud kembali dengan sufa'a al-khaddain tadi iaitu wanita janda. Ini saya langsung bacakan terjemahnya, iaitu wanita janda yang tinggal mati oleh suaminya, bahkan dia sebenarnya punya kedudukan, berwajah cantik, tapi dia menahan dirinya demi merawat anak-anaknya sehingga mereka dewasa. Jadi dia bisa saja meninggalkan anak-anaknya, atau dia bisa saja menikah lagi lalu kemudian dia tak terlalu peduli, tapi demi merawat anak-anaknya sampai-sampai dia khawatir kalau menikah maka ditakutkan suaminya yang baru akan membuatnya tidak bisa memelihara anak dari suami yang lama, lalu dia bertahan untuk tidak menikah. Ini salah satu yang dimaksud di dalam hadis ini. Maka semua janda-janda berdasarkan keterangan-keterangan ini, mereka yang betul-betul ikhlas memelihara, insya-Allah janji Allah dan Nabi tidak akan pernah diingkari. Mereka akan berkumpul dengan Nabi di dalam surga. Namun juga yang patut dikhawatirkan, kalau seandainya ada satu penyakit yang membuat terhalang masuk surga, yaitu ketika suami meninggal lalu warisan tak dibagi-bagi, Pak. Tadi kebaikannya dapat, peliharaannya anak dari suaminya, tapi saya lihat fenomenanya yang paling banyak ketika suami meninggal warisan tak dibagi. Dengan kalimat yang sama kita dengarkan berulang-ulang. Apa kata ibunya ini, ibu dari anak-anak yatim ini, masih ada mama, tak usah bagi dululah. Lalu anaknya pun setuju, mengatakan tak usah kita bagikan, mama masih hidup, kita hidup terus sama-sama, kita makan terus sama-sama, itu kan mama kita juga. Ini sebuah kesalahan yang dianggap atau berselimut seakan-akan baik. Haram hukumnya menunda-nunda bagi warisan dengan alasan mama masih hidup. Karena dalam warisan yang ditinggalkan oleh suami yang meninggal itu ada hak isteri dan juga ada hak anak. Itu harus diketahui lebih dahulu kadarnya, jumlahnya. Isteri
kalau tidak mengizinkan anak-anaknya membagi warisan dari almarhum suaminya, yang terjadi dia akan memakan harta anak yatim, dan seorang abang bisa memakan harta adiknya, adik bisa memakan harta abangnya. Ada yang model yang tinggal di kampung abang, adik sekolah jauh-jauh, atau adik sudah kerja, yang tinggal di kampung abang, warisan tak dibagi. Hasil kebun abang ambil tiap bulan, panen kebun Masya Allah ambil, karena semua merasa berhak, ini warisan ayah, tapi tidak dibagi, sehingga tidak tahu berapa dan milik siapa. Jadi saling makan memakan, Pak. Ini betul-betul sudah jadi omnivora ini. Kalau tidak dibagi warisan, sudah makan apa yang ada, makan apa yang ada. Jadi dianggap itu hal yang biasa, padahal hak istri dari suami yang meninggal itu antara dua perkara saja. Hak istri dari suami yang meninggal hanya dapat di antara dua kemungkinan. Kalau dia punya anak, kalau almarhum si mayat punya anak, maka istri berhak mendapatkan harta suaminya hanya 1/8. Kalau almarhum tak punya anak, baik anak kandung dari istri ini atau dari istri lain, yang penting mayat tak punya anak. Begitu juga tadi, kalau mayat punya anak, baik anak dari istri ini atau mungkin dari mantan istri yang lama, yang penting almarhum punya anak, istri tetap 1/8. Oh, istri jumlahnya 4 orang, 1/8 bagi 4. Makanya kenapa perempuan tak mau dimadu, salah satunya warisan makin mengecil. Dan kemungkinan yang kedua, kalau almarhum tak punya anak, maka istri mendapat 1/4. Hanya di antara dua kemungkinan, warisan tak dibagi, kemungkinan itu gugur, lalu kemudian makanlah dia sesuka-sukanya, bukan lagi 1/8 dan 1/4, Pak. Dia bisa makan setengah dari harta suaminya. Dia beli emas untuknya, dia beli ini, padahal di situ ada hak anak yatim yang dipelihara. Sisa daripada harta antara 1/8 atau 1/4 milik istri, semuanya milik anak. Sekarang warisan tak dibagi, semua sudah ambil-ambil. Begitu mamak meninggal, tidak tahu lagi berapa harta yang ditinggalkan ayah. Ketika mau dibagi punya mamak yang punya mamak pun sudah bingung, karena yang dari ayah, dari suami belum turun ke mamak, sehingga belum tahu kadar punya mamak. Begitulah keadaan hari ini, sehingga hidup kacau balau. Ujung-ujungnya apa? Terjadi sengketa, putusnya silaturahim yang paling kuat gara-gara tak mau bagi warisan atau menunda-nunda bagi warisan. Saya sudah lihat, Pak, satu tempat, kebetulan saya ada di tempat itu, lalu di kantor ini dikumpulkanlah keluarga. Ini kantor kecil ini, Pak. Dikumpulkan keluarga besar, pulang dari Jakarta, dari Medan, macam kumpul nih. Kebetulan kami ada pengajian di samping kantor kecil ini. Lalu saya tanya sama Pak Kecil, ada apa Pak Kecil rame-rame ini, keluarga besar, adik-beradik semuanya, ada masalah apa? Warisan, sudah bertahun-tahun tidak dibagi. Ini mereka kita kumpulkan untuk berdamai, untuk buat warisan. Begitu, akhirnya masuklah ke dalam ruangan itu. Kami pengajian di samping kantor itu. Ketika sedang pengajian, Pak, tiba-tiba terdengarlah teriakan di dalam ruangan itu. Teriakannya teriakan orang histeris, kemudian terdengar suara lemparan, kemudian cacian. Semuanya kacau balau, dan satu persatu keluar dari ruangan itu. Kami kan cuma bisa lihat. Lalu saya tanya ke Pak Kecil, ada apa? Tak ada lagi yang tahu berapa jumlah warisan, sehingga saling merebut. Yang dilempar apa? Aqua gelas ke muka abang kandungnya, dijambak muka rambut adiknya, gara-gara menunda-nunda warisan. Maka hati-hati istri yang tak mau dibagi warisan anak-anaknya, sehingga dia memakan harta anak yatim yang ditinggalkan oleh suaminya. Mudah-mudahan kita terlindungi dari perkara seperti ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.